ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah. Masih saya lanjutkan lagi pembicaraan ayat 103 dari surah Ali Imran, yang sesungguhnya sebenarnya ayat ini sudah pernah diajarkan, disampaikan pada tahun 2010. Catatan saya 2010. Jadi sekarang 2022. Nah, yang 2010 belum ngaji, ya belum tahu isinya mestinya. Kemarin sudah disampaikan hadis bahwa kalau kita menginginkan supaya Allah ridho kepada kita, karena kita semuanya katanya hidup mau mencari ridho Allah, mau mencari keridhoan Allah. Gimana caranya supaya Allah ridho kepada kita? Nabi SAW mengajarkan kepada kita hadis yang kemarin itu, ya, bahwa kita jangan kita hidup harus beribadah kepada Allah. Kita jalani hidup ini jalani hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi hidup ini dalam rangka beribadah, bukan dalam rangka cari duit, bukan dalam rangka cari popularitas, bukan dalam rangka cari pengikut, bukan dalam rangka cari apa saja, bukan. Tapi mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, selesai sudah tugas kita hidup ini. Boleh mati kapanpun. Tapi kalau kira-kira ridho Allah belum bisa kita raih, jangan mati dulu lah. Ya, jangan minta sama Allah, jangan dimatiin dulu. Ya, jadi Allah ridho kepada kalian terhadap 3 perkara, dan Allah murka, marah kepada kalian terhadap 3 perkara. Dia ridho kepada kalian kalau pertama, kalian semua mau menyembah, beribadah, mengabdi kepada Allah saja dan tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dan agar kalian semua berpegang teguh kepada Al-Quran ini, kepada Islam ini, dalam keadaan berjamaah, tidak dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak dalam keadaan berfirqah-firqah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, tidak. Makanya diiringi dengan wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, berkelompok-kelompok. Jadi orang Islam itu harus mau bersatu. Kalau tidak mau bersatu, berarti dia firqah itu. Kalau firqah, nah bahaya. Karena umat ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW akan menjadi 73 firqah. Itu yang 72 firqah itu masuk neraka semuanya. Padahal muslim. Hanya 1 firqah saja yang selamat. Yang berikutnya, supaya Allah ridho, selain beribadah dan bersatu, tidak berpecah belah. Yang ketiga, wa antunasihu man, dan bahwa kalian mau menasihati man, orang yang walahu, telah memberikan kewalian, kepemimpinan,
perwalian. Siapa yang memberikan kepadanya? Allahu Allah. Kita harus mau menasihati orang yang menjadi pemimpin kita terhadap, karena Allah sudah menjadikan dia sebagai pemimpin kita terhadap amrokum, urusan kalian. Wa antunasihu man walahullahu amrokum, dan bahwa kalian mau hidup untuk memberi nasihat. Nasihat itu iradatul khair lil ghair, keinginan dari orang lain, keinginan baik dari pihak lain. Itu namanya nasihat. Nasihat itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita harus hidup mau menjadi orang yang bisa memberi nasihat kepada man walahullah, orang yang Allah telah mewalikan kepadanya, telah menjadikan pemimpin kepadanya terhadap amrokum, urusan kalian. Nah, yang bikin Allah marah juga ada 3. Yang pertama kila wa qala. Ada yang mengartikan kila wa qala ini banyak bertanya. Bukan banyak bertanya sebenarnya, banyak berdebat. Bukan banyak bertanya, banyak berdebat. Jadi berdebat aja tiap hari, berdebat urusan agama. Urusan agama udah selesai, udah nggak perlu diperdebatkan. Ya, mazhab sudah ada 4. Mazhab, tinggal pilih yang mana kamu, gitu aja selesai kok. Gak usah lagi memperdebatkan ini hukumnya bagaimana, gak usah, sudah ada semuanya. Jadi jangan banyak berdebat. Tapi kebanyakan, termasuk guru saya mengajarkan kepada kami, kila wa qala ini dikatakan dan mengatakan, maksudnya kalau kita mendengar orang ngomong langsung sampaikan. Pak Wahid ngomong tentang Bu Wahid, saya sudah sama Bu Wahid. Nah, Bu Wahid marah nanti. Atau sebaliknya, Bu Wahid ngomong kepada saya tentang Pak Wahid, saya sampaikan kepada Pak Wahid. Sampai ngomong tentang si A, saya ngomong sama si A. Ya A marah, ya, kayak gitu loh. Itu termasuk kila wa qala. Menyampaikan apa saja yang dia dengar tanpa menyaring, tanpa memikir-mikir, ini patut disampaikan apa tidak, ini pantas disampaikan apa tidak, ini layak disampaikan apa tidak. Jadi begitu Pak, Bu, kalau ada berita yang belum benar jangan disampaikan. Tabayun. Tuh, kalau kita menyampaikan apa yang kita dengar begitu saja, udah kacau nanti dan Allah enggak ridho. Yang kedua wakasrotus soal. Wakasrotas soal, dan banyak bertanya. Bertanya yang tidak perlu-perlu gitu loh. Yang ketiga wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi kalau kita punya harta dijaga. Punya baju dijaga, punya mobil dijaga, punya rumah dijaga. Punya apa sajalah dijaga. Jangan disia-siakan. Termasuk menyia-nyiakan harta. Kalau guru saya dulu waktu mengajarkan hadis ini kepada kami, beliau menerangkan, kamu bikin rumah, rumahmu bagus, terus dikasih hiasan, taman. Nah di taman itu kamu bikin ada kolamnya. Terus kolamnya itu kamu kasih anak patung anak kecil kencing. Atau anak kecil kencing itu untuk keran untuk mengaliri kolam tadi. Itu idha'atul mal, itu menyia-nyiakan harta itu. Untuk apa? Bikin patung itu, bikin patung aja kita dilarang oleh Islam ini. Ya. Saya enggak tahu kalau yang disuruh bikin Pak Nanang karena proyek. Yang nanggung dosa yang nyuruh mudah-mudahan Pak Haji Nanang. Ya, jadi apa namanya, termasuk punya duit untuk beli mercon. Nah itu juga idha'atul mal itu. Tahun baru, hari Natal, hari raya. Apa orang Muslim, bukan orang non Muslim. Orang non Muslim itu urusan mereka. Orang Muslim beli kembang api, beli mercon, terus dinyalain. Itu termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Dan sebagainya. Pokoknya uang digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu menyia-nyiakan harta, dan itu Allah enggak ridho. Ya. Nah, setelah itu kemudian di sini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam keterangan beliau mengenai ayat ini selanjutnya, ya. Ini kata Ibnu Katsir begini. Waqad duminat, dan sungguh telah dijamin kata Ibnu Katsir, lahum
untuk mereka, jaminan ini untuk mereka. Apa yang dijamin? Al-ismatu, apa namanya, keteguhan, keteguhan dari muslimin ini. Muslimin ini akan teguh pendiriannya, akan teguh agamanya, akan teguh urusannya, akan kuat persatuannya, ya. Indattifaqihim, pada kemufakatan mereka, pada kalau sesama muslim saling mufakat, sepakat seia sekata. Dijamin dari apa? Ya, waqad dzuminat lahumul ismatu, dan sungguh telah dijamin untuk mereka persatuan, keteguhan, kekokohan, indattifaqihim, pada saat bersatunya mereka, bersepakatnya mereka, dijamin dari apa? Minal khoto'i, dari kesalahan. Jadi kalau orang muslim ini berjamaah, itu lebih sedikit, itu sudah dijamin akan terjamin dari kesalahan. Tapi kalau kita sendirian itu bisa salah. Makanya kebersamaan itu sangat berarti karena dia bisa membuang kesalahan. Kalau kita kerjakan sendiri kita bisa salah, tapi kalau orang banyak tahu kita kerjakan sendiri, Pak, kayaknya salah Pak, enggak begitu caranya. Dinasihati. Oh iya Kak, salah ini. Yang betul bagaimana? Nah, betul begini, karena orang banyak ngasih tahu. Boleh, harusnya begini dikasih tahu orang banyak. Orang banyak yang baik-baik, tapi orang banyak itu orang yang beriman itu loh Pak. Kalau orang beriman bersepakat, bersatu, itu terhindar dari kesalahan. Tapi kalau berpecah belah, ya sudah, bukannya terhindar dari kesalahan, satu dengan yang lainnya akan saling menyalahkan. Gitu. Keterangan ini kata Ibnu Katsir kama warodat, sebagaimana telah datang bidzalika dengan hal itu, tentang hal itu apa yang telah datang, al ahadisu al muta'addidatu, hadis-hadis yang berbilang, yang banyak jumlahnya, aidon juga hadis-hadis juga yang banyak jumlahnya. Kemudian wa khifa, dan dikhawatirkan alaihim, terhadap mereka, al iftiraq, hadis-hadis yang menerangkan tentang dikhawatirkannya terhadap muslimin ini akan perpecahan. Nabi sudah pernah berdoa kepada Allah 3 berdoa. Tapi yang 3 itu 2 saja yang dikabulkan oleh Allah, 1 tidak. Ya, jadi kalau kita berdoa 3 dan tidak dikabulkan semuanya, harap maklum. Lah sampean bukan nabi kok. Nabi saja minta kepada Allah 3, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Yang tidak dikabulkan apa? Minta supaya muslim ini jangan berpecah belah. Allah enggak kabulkan. Nah, akhirnya terpecah belah benar. Itu kalau saya tidak salah, ingat redaksi begitu. Kama qala Rasulullah SAW. Kalau tidak karena yang ini berpecah belah, yang itu apa? Yang tidak dikabulkan itu Allah minta supaya ya muslimin satu dengan yang lainnya tidak saling gontok-gontokan gitu loh. Nah, sama aja kan itu. Nah, kemudian yang selain yang dikhawatirkan, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang dikhawatirkannya perpecahan terhadap muslimin, juga wal ikhtilaf. Dan hadis-hadis banyak juga yang berbicara tentang ikhtilaf, perselisihan di antara muslimin. Jadi muslimin ini berselisih pendapat. Tentang ibadah aja berselisih pendapat. Ya. Banyak dalam hukum bunga bank berselisih pendapat. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ada yang bilang subhat. Nah, misalnya kayak begitu. Terus lagi tentang hukumnya rokok, ada yang bilang haram, ya. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Ya sudah, itu tidak bisa hilang. Ya akan ada terus tuh sampai hari kiamat. Wa qad waqa'a dzalika fi hadhil ummah, wa qad, dan sungguh waqa'a telah terjatuh, telah terjadi dzalika, yang demikian itu, perselisihan, perpecahan, ya, itu sudah terjadi fi hadhil ummati, pada umat ini. Itu Ibnu Katsir ngomong begini 600 tahun yang lalu. Beliau itu wafatnya tahun 847 ya, 800.
sekitar 800 lah, 800 berapa gitu meninggal dunianya. Jadi 600 tahun yang lalu Ibnu Katsir sudah mengatakan bahwa sudah terjadi pada umat ini perpecahan. Faftaroku, maka mereka berpecah belah. Ala menjadi salasin wasabeina 73 firqatan, firqoh, kelompok, golongan. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kata Sad dalam satu hadis itu, dalam hadis itu dikatakan minha, sebagian dari 73 golongan itu tadi, sebagian dari firqah tadi, ada yang namanya firqatun najiyatun, firqah najiyah, kelompok atau golongan yang selamat. Nah, siapa ini firqatun najiyah? Kalau orang NU bilang kami orang NU. Kalau orang Salafi bilang kami orang Salafi, firqatun najiyah. Kalau orang yang lain lagi bilang kami, semuanya mengaku firqatun najiyah. Padahal satu masalah yang berkelahi. Kayak apa? Firqatun najiyah dari 73 golongan tadi, itu yang satu kelompok tadi disebut firqatun najiyah, itu adalah satu kelompok yang selamat dia, disebut firqatun najiyah, dia kelompok yang selamat ilal jannah, akan menuju surga. Wa musallamatun, dan akan diselamatkan min adzabin nar, dari azab neraka. Wahum, siapa mereka? Bukan yang saya sebut tadi. Kalau saudara-saudara kita dari kalangan NU kan beliau yakin, mereka yakin banget itu. Kalau ingin selamat lewat NU sini sudah. Tuh, ikut NU aja udah. Yang saya dengar dari keterangan-keterangan di internet sekarang kan dunia ini terbuka ini, ya, segala informasi bisa kita lihat. Ibnu Katsir mengatakan wahum, dan mereka kelompok yang selamat atau firqatun najiyah tadi siapa? Adalah alladzina, orang-orang yang ala berada pada makana alaihi, apa yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Jadi kelompok yang selamat adalah sekelompok manusia, segolongan muslimin, siapapun mereka, dimanapun mereka tempatnya berada, tapi mereka hidup sehari-hari mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia udah lain. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang pakai pesawat, kita pakai pesawat, berarti kita nggak sama dengan sahabat Nabi. Mau begitu? Bukan. Dalam urusan agama kita berpegang teguh kepada apa yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau dalam urusan dunia, kamu pergi mau naik kapal kan, naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, naik bis, naik motor, sepeda, jalan kaki, itu urusan kamu dan tidak ada urusan dengan agama ini. Nah, kamu bangun rumah bentuknya bagaimana, model Dayak, apa model Banjar, apa model Jawa, apa model Batak, itu urusan dunia itu. Gak usah dianukan. Mau pakai baju juga begitu. Pakai baju model apa aja boleh. Nah, tapi kalau kamu suka meniru Nabi, pakai baju Nabi, kemana-mana seperti Nabi, pakai sorban, pakai gamis, ya silakan. Tapi jangan kemudian orang yang tidak pakai gamis dan tidak pakai sorban kamu salah-salahkan. Jangan. Ya, itulah para ulama ahli fikih, mereka membuat hukum-hukum itu, mereka bikin ketentuan hukum dalam bidang fikih ini. Ada hukum yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu tujuannya supaya tahu perbuatan ini hukumnya apa. Kalau hukumnya wajib harus dijalankan, kalau tidak kamu berdosa. Kalau satu perbuatan ini hukumnya haram, jangan kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan kamu berdosa. Kalau hukumnya makruh, kamu kerjakan, kamu tidak berdosa. Kamu tinggalkan, kamu dapat pahala. Balik enggak? Makruh itu perbuatan yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Nah, itu lebih tepatnya.
memelihara jenggot ini Pak, memelihara jenggot ini ada 2 pendapat atau bahkan 3 pendapat. Yang satu bilang wajib memelihara jenggot. Jadi kalau nggak berjenggot pokoknya diusahakan bagaimana supaya berjenggot, terus dioles-olesi minyak biar keluar jenggotnya. Misalnya, yang lain mengatakan itu sunnah, tidak sampai wajib hukumnya. Jadi kamu memelihara jenggot kamu dapat pahala, tidak memelihara jenggot tidak berdosa. Yang lainnya mengatakan bahkan mubah, nggak ada hukum wajib atau sunnah, mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Nah itu gimana coba? Nah, itulah keluasan ilmu fikih dalam Islam itu. Dan itu belum kita pelajari loh Pak. Saya masih tertarik mendengarkan keterangan Gus Baha. Gus Baha ini ahli fikih nada beliau. Jadi keterangannya kadang-kadang mengagetkan aku. Wah, kok gini ya mendapat Gus Baha ya? Yang namanya fikih kok ya Arab maklum fikih. Ya. Dah, kemudian ini ya. Nah, ini ayat yang bagian terakhir dari ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan ada kelanjutannya ila akhir ayat. Wa kadzalika yubayyinu ayatihi la'allakum tadun. Ya. Ayat ini dari potongan ayat tadi sampai akhir ayat dikatakan wa hadza siyaku, dan susunan kalimat ini fi sya'nil Aus, bercerita tentang keadaan kaum atau suku Al-Aus wal Khazraj dan suku Khazraj, 2 suku di kota Madinah yang terbesar, suku yang paling banyak orangnya, penduduknya. Fa innahu, maka sesungguhnya kanat telah ada bainahum di antara mereka hurubun katsiratun, peperangan yang banyak fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Jadi orang Aus dan orang Khazraj sebelum masuk Islam, penduduk asli kota Madinah itu setiap tahun perang, tawuran itu. Wa adawatun, dan telah ada permusuhan syadidatun yang amat sangat. Wa dhagha'inu, dan sudah ada kedengkian, wa ihanun, dan dengki, sama satu lagi ihan itu jenenge iri, bukan iri, dendam. Dendam, sudah ada dendam. Wa dukhulu talabi sababihi, dan sudah masuk panjang sebabnya. Jadi peperangan antar suku tadi di zaman Nabi belum datang ke Madinah sana, belum hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu suka perang sepanjang tahun dengan sebab yang panjang dan perjalanan perangnya pun panjang. Ya, telah panjang dengan sebab itu semua, ya. Kita luhum, peperangan mereka, wal waqai'u, dan kejadian-kejadian yang terjadi bainahum di antara mereka. Falamma, maka ketika ja'allahu, Allah mendatangkan bil Islam, al-Islam ini, ketika Allah mendatangkan agama Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadakhala fihi, lalu Islam masuk padanya. Fadakhala fihi man dakhala minhum, fadakhala, lalu masuklah fihi, ke dalam Islam, man dakhala, siapa saja yang masuk, minhum, dari mereka. Lalu orang Madinah yang masuk Islam, soru, menjadilah mereka ikhwanan, bersaudara. Jadi kita ini kalau sudah jadi orang Muslim, satu dengan yang lain harus mau bersaudara, mau seperti saudara, saudara sesama Muslim, saudara seagama, saudara seakidah, saudara sekeyakinan. Di samping saudara sebangsa dan setanah air, di samping saudara senasab, seketurunan. Itu. Kalau Muslim yang satu dengan lainnya sudah mau bersaudara, mutahabbin, mereka saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, bijalalillah, dengan kebesaran Allah, karena kebesaran Allah. Mutawasilina fi dzatillah,
mereka selalu berhubungan di dalam urusan dengan zat Allah. Dalam urusan agama mereka selalu berhubungan terus. Gimana? Ngaji enggak hari ini? Ngaji. Besok? Oh enggak. Kenapa? Ustaz pergi. Misalnya begitu. Ya, pokoknya saling berhubungan dalam urusan agama. Terus berikutnya, saya ulangi ya, orang kalau sudah menjadi muslim harus mau saling bersaudara, menjadi seperti saudara, saling menyayangi, saling mengasihi, kemudian saling berhubungan dalam urusan agama Allah, muta'awinina, saling tolong-menolong alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini ayat ini, keterangan ini kata Ibnu Katsir, tafsir seperti ini berdasarkan qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 62. Ini tafsir dari ayat itu tadi. Ya, nah, tafsir dari bahwa kita ini disuruh menjadi muslim yang jangan bercerai-berai, apalagi sampai perang bermusuh-musuhan, tapi hendaknya saling berkasih sayang, saling bersikap lemah lembut satu terhadap yang lainnya berdasarkan ayat ini. Huwaladzi, dialah Allah yang ayyadaka, telah menguatkan engkau wahai Rasul, binasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minina, dan dengan perantaraan orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW semula seorang diri dia. Beliau seorang diri mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Dikuatkan oleh Allah. Sebetulnya beliau itu lemah menghadapi orang se-Mekah, semuanya menolak kok. Beliau seorang diri, tapi Allah kuatkan sehingga Nabi tetap berusaha. Ditambah lagi kemudian ada orang-orang yang masuk Islam, menjadi orang yang beriman. Nah, Allah menguatkan Nabi dengan pertolongannya dan dengan adanya orang-orang yang beriman. Jadi saudara menjadi orang beriman harus mau menolong orang beriman yang lainnya. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang beriman, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Dialah Allah yang telah menguatkan engkau dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa, dan dia Allah lah yang telah melembutkan baina, di antara kulubihim, hati mereka. Lau anfaqota, kata Allah, lau, seandainya, kalau saja, anfaqota, seandainya engkau menginfakkan, engkau menafkahkan, memberikan, ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi ini, jami'an, semuanya, ma allafta baina qulubihim, ma allafta, tidaklah engkau Muhammad akan bisa menyatukan, melembutkan, baina qulubihim, di antara hati mereka. Jadi Allah menyatakan bahwa yang bisa melembutkan hati manusia, mendamaikan hati manusia dengan manusia yang lainnya, melembutkan hati manusia terhadap manusia yang lainnya, itu cuma Allah yang bisa berbuat seperti itu. Kita tidak bisa. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan, seandainya engkau Muhammad memberikan semua harta yang ada di bumi ini kepada manusia supaya hatinya berdamai, kamu gak akan bisa mendamaikan mereka dengan harta benda. Jadi manusia itu tidak bisa damai dengan harta, Pak. Damai kalau ada misalnya, itu sebentar aja. Nanti hartanya habis ya, berkelahi lagi. Ya. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah, allafa bainahum, Allah lah yang bisa melembutkan, mendamaikan di antara mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, azizun, maha gagah perkasa, hakimun, maha bijaksana. Tuh. Kemudian
Berikutnya, wa kanu, dan adalah mereka orang-orang Madinah dulu, suku Aus dan suku Khosroj, yang setiap tahun berkelahi terus sebelum masuk Islam. Itu ala syafa hufratin minan nar, disebut oleh Allah berada di tepi jurang dari neraka. Bisa babi kufrihim, itu karena itu sebabnya karena kekafiran mereka. Orang itu kalau diperintah oleh Allah dengan satu perintah saja, dia tidak mau laksanakan perintah itu, Allah bilang dia kafir. Hati-hati Pak, Bu. Satu perintah Allah saja kita tidak laksanakan, kita bisa disebut, boleh disebut termasuk orang yang kafir. Orang yang menentang kepada Allah, mengingkari kepada Allah. Mana ayatnya? Ini ayatnya, terkenal ayatnya Pak. Ya, di dalam surat yang sering dibaca ini ya. Di ayat yang ke-24 surat Al-Baqarah ke-24 34 ya. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa dan ingatlah wahai Rasul, ketika kulna, kami dulu pernah berkata, kami Allah dulu pernah berkata, lil malaikati, kepada para malaikat. Jadi Allah berkata kepada para malaikat ya di surga sana dulu. Allah berkata begini, usjudu li Adam, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Bersujud untuk penghormatan, bukan sujud seperti kita sholat sujud, itu bukan. Ya. Hormatilah Adam, ya. Bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka para malaikat semuanya pada bersujud, illa iblis, kecuali satu di antara mereka yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Aba, iblis telah enggan, telah koler diperintah Allah, enggan untuk sujud kepada Adam. Wastakbara, dan dia merasa besar, merasa lebih baik daripada Adam. Wakana, dan jadilah dia iblis minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir, termasuk mereka yang kafir. Jadi iblis itu kafir, diusir dari surga hanya karena tidak mau menjalankan perintah Allah satu saja, disuruh menghormat Adam, enggak mau. Ketika tanya, ya ma manaka Allah tasjuda li Adam, kama qala Allah Ta'ala, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi kata iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Ini rasionya iblis, pikirannya iblis, bukan dari Allah itu. Allah enggak pernah ngajarin seperti itu. Persangkaannya iblis itu. Nah, ini satu. Ada lagi di surat yang lain, Pak, di surat An-Nisa, surat yang keempat, di ayat 151 kalau enggak salah ya. Bahwa satu saja perintah Allah ini tidak kita laksanakan, kita bisa disebut atau termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini dia. Nih, ayat 150 surat An-Nisa dan ayat 151. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din
wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azabam muhina. Ini loh Pak, ayat 151 surat An-Nisa, surat yang keempat yang menerangkan, Allah bilang ulaika, mereka itu Muhammad, mereka itu wahai Rasulullah. Mereka siapa? Mereka yang disebut di ayat sebelumnya, di ayat 150 ini. Mereka itu adalah humul kafiruna haqqan. Mereka itu merekalah orang-orang yang kafir benar-benar. Kafir benar-benar itu. Wa a'tadna, dan kami telah menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu, untuk mereka yang kafir itu, azabam muhina, azab yang menghinakan, azab yang hina. Kenapa ada manusia dia disebut oleh Allah sebagai orang kafir, benar-benar kafir? Itu kalau ini, innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mereka mengingkari, mengkufuri, kafir, billah, kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa yuriduna, dan mereka yang menginginkan, ayyufarriku, untuk membeda-bedakan, bainallahi wa rusulihi, antara Allah dan rasul-rasulnya. Jadi kafir kepada Allah dan Rasulnya, membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Padahal yang namanya Allah dan Rasul itu apa ya? Kalau dalam Islam sebagai syahadat persaksian keimanan seorang Muslim adalah ditandai dengan dua syahadatain. Syahadat atau pernyataan yang pertama, persaksian yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalau zaman Nabi Isa dulu, tiada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih adalah Rasul Allah. Gitu. Di zaman Taurat dulu, tiada Tuhan selain Allah dan Musa alaihissalam adalah Rasulullah. Itu. Jadi orang-orang kafir ini ada yang membedakan antara Allah dengan Rasulnya. Mereka beriman kepada Musa, tidak mau beriman kepada Isa. Mereka beriman kepada Isa, tidak mau beriman kepada Muhammad SAW. Nah, ini yang disebut oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka yang menginginkan untuk membeda-bedakan di antara Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, wa yaquluna, dan mereka yang berkata, nu'minu bi ba'din, kami mau beriman kepada sebagian saja dari ayat Allah, wa nakfuru, dan kami kafir, kami mengingkari, bi ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi perbuatan ketiga yang bisa menyebabkan orang menjadi kafir, beriman hanya kepada sebagian ayat Quran, tidak mau beriman pada ayat yang lain. Padahal tidak boleh begitu. Ayat Al-Quran semuanya harus kita imani, harus kita nyatakan itu sebagai kebenaran, tidak boleh kita ingkari. Walaupun bertentangan dengan akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita kadang-kadang tidak sanggup berpikir tentang apa yang Allah maui. Ya, manusia itu terbatas. Yang keempat, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka yang menginginkan untuk mengambil baina dzalika, antara itu, sabilan, sebuah jalan. Mereka mengambil satu jalan antara iman dan kafir, alias munafik. Orang munafik disebut sebagai orang kafir karena mereka mengambil jalan antara iman dengan kafir. Itu. Makanya kita jangan seperti ini ya. Kembali kepada yang sedang kita bicarakan. Ini tadi ya, mana ini. Nah. Jadi mereka orang-orang Madinah pada waktu itu berada di tepi jurang dari neraka karena kekafiran mereka. Fa'abadahumullahu minha, fa'abadahum, lalu menjauhkanlah terhadap mereka Allah minha, dari neraka. Dengan apa? Dengan bahwasanya hadahum, Allah telah memberi petunjuk mereka, lil iman, untuk iman. Jadi kalau manusia sudah mau beriman, itu artinya Allah sudah memberi petunjuk kepada dia.
Dan kalau sudah beriman harus mau bersaudara dengan orang lain yang sesama beriman, walaupun bukan saudara kandung. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, waqad imtanna alaihim, dan sungguh telah memberi nikmat benar-benar kepada mereka, bidzalika, dengan itu semua. Siapa yang memberi kenikmatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan ini konteks ayat ini berkaitan dengan keadaan kabilah Aus dan kabilah Khosraj, karena sesungguhnya dahulu di antara mereka sering terjadi peperangan, yaitu di masa jahiliyah. Kedengkian dan permusuhan dan pertentangan yang keras di antara mereka menyebabkan meletusnya perang yang berkepanjangan di antara sesama mereka. Ketika Islam datang dan masuk Islamlah sebagian orang di antara mereka, maka jadilah mereka sebagai saudara yang saling mengasihi berkat keagungan Allah. Mereka dipersatukan oleh agama Allah dan saling bantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi persatuan ini, Pak, kebersamaan kita ini harus didasarkan oleh Islam. Kita bersatu karena Islam. Sebagaimana rakyat Indonesia bisa dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Masa orang Islam nggak bisa dipersatukan dengan Islam? Itu, ya. Terus sebelum mereka seperti itu, mereka berada di tepi jurang neraka karena kekafiran mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka darinya dengan memberi mereka petunjuk kepada iman. Sesungguhnya hal tersebut disebut-sebut oleh Rasulullah SAW pada hari, ya, waqad, dan sungguh imtanna, jadi diartikan telah menyebut-nyebut kesenangan, menyebut-nyebut kebaikan, telah menyebut-nyebutkan kebaikan alaihim, kepada mereka orang-orang Aus dan Khosraj ini, bidzalika, dengan itu. Siapa yang menyebut-nyebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan menyebutnya? Yauma qasama Hunaima Hunainin, pada hari pembagian harta rampasan perang Hunain. Fa'ataba, jadi pada waktu terjadi perang Hunain, ceritanya panjang, ya. Pada waktu terjadi perang Hunain, ada harta rampasan perang. Rasulullah SAW kemudian membagi-bagi harta rampasan perang itu. Yang ikut perang dibagi. Di tentara-tentara itu kalau perang, kalau mereka menang, ya, itu harta rampasan perang itu bisa dibagi kepada mereka. Yang bagi komandannya, ya. Jangan semuanya untuk komandannya, jangan. Para juridnya kasih. Fa'ataba, maka mencelalah pada waktu itu man ataba, seseorang yang mencela, minhum, dari kalangan mereka yang ikut perang Hunain ini. Waktu Nabi bagi-bagi harta itu, ada salah seorang yang menganggap Nabi kok enggak adil, sana dikasih, aku kok enggak dikasih, sana dikasih banyak kok, di sini kasih sedikit. Mereka mencela Nabi. Lama ketika mereka mencela Nabi, ketika faddola alaihim, Nabi melebihkan kepada mereka dalam pembagian harta rampasan perang tadi, fil kismati, dalam pembagiannya, bima, karena beliau membagi adalah dengan sebab arahullah, Allah yang menyuruh beliau. Muhammad, caranya bagi gini, kasih sini, ini kasih. Beliau melaksanakan. Nah, ketika Nabi melaksanakan pembagian harta rampasan perang, dan itu sudah ada aturannya. Harta rampasan perang itu untuk siapa, seberapa banyaknya, bagiannya masing-masing seberapa, ada. Nah, Nabi melaksanakan itu sesuai perintah Allah, tapi ada yang mencela. Nah, fa khotabahum, maka berkhutbahlah kepada mereka Rasulullah SAW. Faqala, lalu beliau Rasulullah bersabda dalam khutbahnya. Ini sabda Nabi ketika berkhutbah, karena beliau dicela, dipaido kalau bahasa Jawanya. Kalau di sini bilang apa, Pak? Dia apa, Pak? Hah? Tiba itu tuh dia dicela gitu loh. Apa? Disariki. Diprotes. Nah, diprotes. Ya, beliau pidato begini. Beliau pidato begini. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah, ya ma'syarul ansor. Dari yang protes ternyata orang Ansor. Jadi Nabi membagi uangnya lebih banyak kepada orang-orang muhajirin. Orang Ansornya dikasih sedikit. Orang Ansornya protes. Lalu mengatakan,
Nabi nggak adil. Rasul sudah nggak adil. Lalu Nabi pidato, ya ma'syarul ansor, wahai kelompok orang-orang ansor, alam ajidkum, bukankah aku telah mendapatkan kalian dulalan dalam keadaan sesat? Fahadahumullahu, lalu Allah telah memberi fahadakumullahu, lalu telah memberi petunjuk kepada kalian. Allah sudah memberi petunjuk kepada kalian melalui aku, karena aku. Apa kamu enggak ingat, hai orang Ansor, dulu kalian sesat, lalu Allah beri petunjuk kepada kalian karena aku, Allah memberi petunjuk kepada kalian. Itu kata Nabi. Wa kuntum, dan kalian dulu mutafarrikin, orang-orang yang bercerai-berai, berpecah belah, bermusuh-musuhan. Fa'allafakumullahu, maka Allah pun mendamaikan, melembutkan kepada kalian karena aku. Terus walatan, dan kalian dulu miskin. Ingat enggak, hei orang-orang Ansor, dulu kalian hidupnya miskin. Fa'ahnakumullahu lalu Allah mengayakan kepada kalian karena aku. Jadi seseorang, Pak, sampean juga kalau mau betul-betul beribadah sungguh-sungguh, taat kepada Allah benar-benar, ya, dari miskin bisa jadi kaya, nggak usah korupsi. Dari nggak punya bisa jadi punya. Tapi benar-benar beriman, minta rezeki kepada Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Ini dulu kalian miskin, lalu Allah mengayakan kalian melalui aku, karena aku. Lalu ketika Nabi ngomong begitu, kata sahabat Nabi, kullama qala syai'an, setiap kali Nabi mengatakan sesuatu seperti yang tadi beliau katakan, qalu, mereka para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya yang paling terpercaya. Jadi yang paling kami percayai. Jadi orang Ansor tadi keliru mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sedikit lagi, Pak, tentang kisah dalam surat ini, karena surat ini saya anggap penting, karena kita masih banyak yang belum sesuai dengan ayat ini, makanya saya terangkan lagi berulang-ulang, ya, sambil menunggu kawan-kawan kita pada datang lengkap semuanya, ya, baru kita lanjutkan pelajaran rutinnya. Untuk pagi hari ini sekian aja. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi keselamatan dunia maupun akhirat, keberuntungan dunia maupun akhirat, kemudahan dunia maupun akhirat, kemudahan urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semua kita semua diberi oleh Allah istiqomah, husnul khatimah, dan pahala syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.